Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Danira Galuh Afina, NIM 1923432. Saya berasal dari jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Prodi Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Mari kita mulai membahas Manajemen Pengetahuan. Oke, langsung aja kita bahas tentang Manajemen Pengetahuan. Sebelum Manajemen Pengetahuan, kalian harus tahu dong, di dalam Manajemen Pengetahuan itu sebelumnya ada data, informasi, pengetahuan, barulah si Manajemen Pengetahuan. Untuk itu kita akan bahas satu persatu, mulai dari data. Data yaitu suatu fakta, angka, hal atau kejadian yang bersifat objektif. Dan yang kedua, informasi. Nah, informasi adalah data yang telah diolah, diproses, dan dikelola sehingga dapat diinterpretasikan. Selanjutnya adalah pengetahuan. Oke, pengetahuan di sini kita perlu mengetahui pengetahuan itu adalah data dan informasi yang digabungkan. Nah, jadi digabungkan antara si data dan si informasi dengan kemampuan, intuisi, pengalaman, gagasan, motivasi dari sumber yang kompeten. Pengetahuan itu tahap merencanakan, mengumpulkan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan data dan informasi yang akan digabung dengan berbagai macam sumber yang kompeten. Sebuah knowledge management system atau sistem manajemen pengetahuan adalah suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pengertian sebuah sistem aplikasi yang mampu mengkombinasikan dan mengintegrasikan sebuah fungsi untuk sebuah bentuk perlakuan kontekstual terhadap masing-masing pengetahuan tacit dan juga pengetahuan eksplisit. Nah, selama sebuah organisasi atau sebagian organisasi tersebut menjadi target dari sebuah tindakan manajemen pengetahuan. Nah, di dalam si manajemen pengetahuan ini ada 3 komponen penting guys. Nah, yang pertama yaitu people, process, and teknologi. Yang ketiga, yang pertama yaitu menangkap. Pada tahap ini merupakan tahap yang paling awal dilakukan oleh sebuah organisasi. Tahap ini juga sering disebut sebagai fondasi dasar dalam membangun sebuah organisasi pengetahuan. Nah, misalnya saja ketika kalian ingin masuk ke dalam sebuah organisasi, tentunya kita akan mencari-cari berbagai macam informasi tentang organisasi tersebut dengan cara bisa saja melalui internet, media sosial, maupun surat kabar. Lalu tahap selanjutnya, tahap yang kedua dalam siklus manajemen pengetahuan sendiri yaitu mengkodifikasi. Nah, dalam tahap ini kita mengelompokkan seseorang dalam bidang tertentu yang telah dikategorikan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap menciptakan. Nah, tentunya setelah informasi yang telah kita dapat lalu telah kita kelompokkan, pengetahuan tersebut haruslah kita ciptakan. Jadi itu tahap menyebarluaskan. Nah, setelah menciptakan pengetahuan, lalu kita bagikan pengetahuan tersebut, kita sebarluaskan. Tahap berikutnya yaitu mengakuisisi. Mengakuisisi adalah tahap pemindahan kekuasaan dari atasan kepada bawahan. Nah, tahap yang terakhir yaitu menerapkan.
Pengetahuan yang sudah diciptakan, diorganisasikan, dan dibagikan, selanjutnya adalah diterapkan pengetahuan tersebut di dalam sebuah organisasi. Model manajemen pengetahuan yang pertama yaitu proses sosialisasi atau tacit ke tacit. Nah, berbagi pengetahuan secara langsung dan pengetahuan ini tetap bersifat tacit. Yang kedua yaitu tacit ke eksplisit atau proses eksternalisasi yang memerlukan perantara untuk mentransform pengetahuan. Selanjutnya eksplisit to eksplisit, yaitu mengkombinasikan potongan-potongan pengetahuan eksplisit tadi ke dalam bentuk yang baru. Lalu eksplisit to tacit. Pada tahap ini, pengetahuan yang telah dikombinasikan tadi kemudian digunakan dan dipelajari. Penangkapan dan kodifikasi pengetahuan terbagi tiga. Yang pertama ada peta kognitif, yang kedua pohon keputusan atau decision trees, yang ketiga ada knowledge taxonomy. Nah, peta kognitif adalah cara yang baik untuk mengkoding sebuah pengetahuan yang ditangkap. Dan yang kedua yaitu pohon keputusan adalah metode yang digunakan secara luas untuk mengkodifikasi pengetahuan tersebut. Nah, biasanya pohon keputusan ini berbentuk flowchart. Yang ketiga yaitu knowledge taxonomy. Knowledge taxonomy membuat pengetahuan dapat secara gambar diinterpretasikan. Knowledge sharing adalah suatu konsep yang dapat menggambarkan interaksi antara seorang, misal antara dua individu atau lebih, yang bertujuan untuk membangun peningkatan dan pengembangan diri setiap anggotanya. Penerapan manajemen pengetahuan. Yang pertama, kita analisis infrastruktur yang ada, mendesain infrastruktur tersebut, mendesain tim manajemen, menciptakan blueprint, mengembangkan sistem manajemen pengetahuan, melakukan uji coba, dan melakukan pengelolaan perubahan, serta mengevaluasi kerja. Budaya organisasi merupakan pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh kelompok untuk belajar mengatasi adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah berfungsi baik dan dianggap valid untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai jalan terbaik untuk menerima, berpikir, dan merasakan dalam kaitannya dengan masalah tersebut. Peran manajemen pengetahuan dalam budaya sebuah organisasi. Nah, manajemen pengetahuan berperan dalam proses merencanakan, mengumpulkan, mengorganisasikan, dan mengendalikan data informasi yang ada dari berbagai pemikiran, sehingga manajemen pengetahuan sendiri dapat berfungsi sebagai pelaksana kegiatan sebagai petunjuknya dalam sebuah organisasi. Perangkat manajemen pengetahuan terbagi tiga. Yang pertama, perangkat penangkapan dan penciptaan manajemen pengetahuan. Yang kedua, perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan. Yang ketiga, perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Perangkat penciptaan dan penangkapan pengetahuan juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, perangkat penciptaan konten. Yang kedua, data mining dan penemuan pengetahuan. Yang ketiga, blog. Dan yang keempat, perangkat pengelolaan konten. Sedangkan perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem learning. Yang kedua, sistem pakar atau expert system. Contoh penerapan manajemen pengetahuan untuk perorangan, misalnya pada kebiasaan, warisan, pengaruh lingkungan sekitar, maupun dari keluarganya atau dari pendidikan formal dan non-formal yang akan disimpan oleh seseorang tersebut dalam bentuk folder, sehingga pada suatu saat nanti pengetahuan tersebut akan mudah diakses. Contoh penerapan manajemen pengetahuan bagi sebuah organisasi adalah ketika manajemen pengetahuan sendiri dijadikan sebagai aset pengetahuan atau knowledge asset yang dijadikan sebagai panduan dalam organisasi tersebut untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif, dan dengan adanya keunggulan pengembangan pengetahuan yang dimiliki, karyawan tersebut
dapat memenuhi dan dapat memahami apa yang akan dibutuhkan, dan untuk mampu mengerjakan tugasnya tentunya dengan baik. Strategi manajemen pengetahuan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu strategi kodifikasi. Nah, pengetahuan diasumsikan dalam bentuk yang eksplisit dan disimpan dalam basis data, sehingga para pencari pengetahuan yang membutuhkannya dapat mengakses pengetahuan tersebut. Dan yang kedua yaitu dalam strategi personalisasi, yang mana pengetahuan dalam diri personal akan sulit dieksplisitkan, maka perlu adanya hubungan personal secara intensif. Pasti manajemen pengetahuan. Nah, kegiatan evaluasi manajemen pengetahuan bertujuan untuk mengetahui faktor dan indikator dalam menyusun manajemen pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan user. Contoh bentuk kegiatan manajemen pengetahuan di perpustakaan perguruan tinggi meliputi tentang pengoperasian manajemen pengetahuan di perpustakaan perguruan tinggi, pengetahuan terkait pemustaka, koleksi perpustakaan, dan pengetahuan tentang fasilitas dan teknologi perpustakaan yang digunakan di perguruan tinggi tersebut. Materi yang terakhir tentang masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah suatu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah keadaan ekonomi yang dapat membangun dan membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi. Masyarakat informasi diartikan sebagai suatu masyarakat yang dimana kualitas hidup dan prospek perubahan sosial dan pembangunan ekonomi bergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.